Bapak Ibu, kita mulai ya. Selamat malam. Selamat berkumpul kembali di dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Satu hal yang baik ya yang kita kerjakan. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang berbuah. Dan untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan untuk doa pembukaan ini, kami mohon kepada Pak Ian ya, untuk buka dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah seminggu ini Tuhan sudah memelihara kami sehingga pada malam hari ini dalam waktu yang khusus dan waktu yang baik Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar bersama tentang firman Tuhan. Kami bersyukur karena hamba-Mu Pak Edi juga yang mempersiapkan. Tuhan sudah memberikan hikmat dan pertolongan, dan kami semua yang malam hari ini hadir ialah dengan sukacita dan sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kami di dalam bentuk PA ini, dan Tuhan memberkati seluruh peralatan yang kami gunakan secara khusus adalah jaringan internet dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Pak Ian. Dan secara langsung saja kita serahkan kepada Pak Edi untuk menyampaikan tema pada malam hari ini, berbuah lingkup pelayanan. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Anton untuk kesempatannya saya boleh melayani. Dan ini satu rangkaian yang jadi kelanjutan dari tema berbuah. Ini bab yang ketiga ya. Jadi ini adalah lingkup pelayanan. Ya, saya ingatkan sedikit Bapak Ibu sekalian bahwasanya kita sudah belajar bagaimana di bab pertama bekerja pelayanan itu seluruh umat, dan kemudian bidang pelayanan adalah seluruh Injil. Dan sekarang kita lihat lingkup pelayanan yaitu seluruh dunia. Jadi satu tema yang menarik, sebetulnya menarik sekaligus sudah kita ketahui, tetapi kita belajar apakah kita serius atau kita benar-benar untuk mengerti bahwasannya lingkup pelayanan itu seluruh dunia, atau kita membatasi diri kita dengan pikiran, oh ini cuma bagian kecil saja. Nah, kita malam hari ini dorong untuk mengetahui bahwasanya lingkup pelayanan itu adalah seluruh dunia. Iya, seperti di dua bab yang lalu, The Lausanne Movement, dia mengingatkan kita bahwasannya ini adalah seluruh umat membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Ya, ini dalam bahasa Indonesianya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang akan kita pelajari di malam hari ini, yaitu pandangan Alkitab, pandangan strategis, dan juga bagaimana melayani. Untuk bagian pertama ini cukup panjang lebar, tetapi saya akan memangkasnya beberapa bagian supaya kita mengerti, tapi nanti bahannya bisa minta lewat Pak Anton atau ke saya akan berikan, dan juga bisa lewat Pak Theo. Saya akan berikan bahannya. Kita akan ngerti pandangan Alkitabnya, bukan tidak penting, tetapi setidaknya kita sudah mengerti. Tapi pandangan strategis dan bagaimana melayani ini menjadi tekanan dari pembicaraan kita di malam hari ini. Oke, bagian yang pertama, bagian manakah dalam Alkitab yang berisi tentang misi? Nah, kita mungkin biasa berpikir, waduh, mungkin cuma Matius 28 ya, dan berikutnya tidak terlalu banyak, atau mungkin kita udah mengetahui berapa pasal-pasal atau berapa ayat yang begitu banyak. Nah, tapi pertanyaan ini mengingatkan kita, bagian manakah dalam Alkitab yang berisi tentang misi? Kita terbiasa menganggap Alkitab sebagai 66 buku, jadi 39 perjanjian Lama dan 27 di Perjanjian Baru. Masing-masing berdiri sendiri dengan pesan dan tema yang berbeda-beda. Nah, anggapan kita bisa seperti itu. Jadi ini Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kita bilang, oh ini masing-masing sendiri-sendiri. Nah, itu ya nggak salah, tapi kita akan belajar lebih lanjut lagi. Nah, kalau misi merupakan sebagian kecil saja dari sekian banyak ayat Alkitab
dari 66 buku itu. Kita tidak perlu berlebihan menanggapinya. Misi, jadi bagian Matius pasal 28, misalnya seperti itu, atau ayat-ayat yang lain. Tapi itu hanya sebagian kecil saja. Nah, ini menariknya kita belajar dari pandangan Alkitab. Kita akan melihat lebih dalam sekalian. Alkitab seharusnya dipandang sebagai satu buku. Jadi meskipun 66 kitab, tetapi kita harus melihat ini satu buku. Yaitu dua perjanjian lama dan baru, tapi kita harus lihatnya lengkap. Satu buku saja. Dengan satu pendahuluan, satu cerita, dan satu kesimpulan. Nah, kalau kita bisa melihat Alkitab sebagai satu buku, saya pikir kita akan lebih mengerti maksudnya Alkitab itu diberikan kepada kita. Jadi kita tidak melihat, oh ini buku yang terpisah-pisah, ternyata ini diingatkan kita ini adalah satu buku ini yang seharusnya kita lihat. Nah, ada 7 bagian yang coba disampaikan. Ini dari Allah menciptakan dunia, kemudian jatuh dalam dosa manusia, kemudian bertambah banyak, terus berdosa, ada air bah, manusia bertambah banyak, terus berbuat dosa, menara Babel, manusia diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Ada 7 bagian. Tetapi ini baru di kitab perjanjian, belum sampai seluruh Alkitab. Sekarang ini adalah pendahuluan cerita Alkitab. Jadi dari Allah menciptakan dunia dan 7 bagian ini, manusia diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Tentu ada maksudnya yang bagian ini. Nah, Kejadian 12 itu mulai dengan cerita Abraham. Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi pendahuluannya Allah menciptakan, kemudian manusia berdosa, tambah banyak, kemudian dihukum dengan air bah, dan kemudian memberikan menara Babel menjadi diserakkan. Dan setelah itu ada isi cerita Alkitab dimulai dari Abraham. Perhatikan Bapak sekalian, dimulai dari Abraham. Abraham akan memberkati, Tuhan akan memberkati Abraham, dan oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini isi cerita yang menarik, bukan pendahuluan saja, tapi ini isi cerita dari Alkitab kita. Dan kemudian kita bisa menebak tadi 2, Allah berkati Abraham dan semua turunannya menjadi berkat bagi semua bangsa. Apakah Tuhan memenuhi janjinya? Ketika Abraham sudah tua dan kita mengerti, tapi ternyata Tuhan menepati janjinya melalui keturunan yang diberikan oleh Abraham. Ya, ini kita bisa memahami, oh ternyata kalau kita udah ngerti cerita Abraham, ternyata Tuhan itu betul-betul memenuhi janjinya. Tapi ini sengaja dengan apakah Tuhan memenuhi janjinya? Nah, itu menarik. Tuhan berkati Abraham dan keturunannya untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Itu yang jadi isi cerita Alkitab. Mazmur 67. Kalau ada di antara kita bisa membaca, mungkin lebih baik, meskipun kita nggak tampil ya. Saya belum bisa setting karena harus ada bantuan teman-teman ini, teman dia belum bantu. Silahkan kalau ada baca, silahkan dibuka mic-nya. Saya baca, Pak. Silahkan. Mazmur 67. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Iya, terima kasih Bu Ana. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari Kejadian, kemudian ini adalah Mazmur, bagian setelah dari cerita Abraham, dan bukan cerita setelah 1-2 tahun, tapi setelah beberapa periode, kita melihat bahwasannya ada satu pengakuan dari Mazmur bahwasannya Tuhan itu sungguh memberkati. Jadi di antara segala bangsa, adanya bangsa-bangsa semuanya, segala ujung bumi, semuanya diberkati. Jadi kalau kita boleh mengatakan Tuhan menepati janjinya melalui Abraham. Tuhan berkati Abraham dan Tuhan
memberkati bangsa-bangsa yang disampaikan melalui janji oleh Tuhan kepada Abraham. Nah, kita melihat Keluaran 19 ayat 6, silakan seorang lagi membaca. Buka mic-nya dulu ya. Saya baca, Pak. Ya, silahkan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan. Hilang, Pak. Oh, iya. Iya. Ya, karena dibuka. Iya, Bu. Oke. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam dan bangsa yang kudus. Sekalian bawahnya, dua sekalian. Keluaran 19 ayat 6. Iya, kemudian Yesaya 49 ayat 6. Bawahnya, tetapi aku akan membuat engkau menmatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yesaya 49 ayat 6. Terus, Pak. Ya, Malaikat 1 ayat 11. Terbenamnya matahari. Iya. Oke. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Sepertinya ada gangguan internet di tempat saya juga. Nah, dari tadi Abraham, kemudian Mazmur, tapi kita lihat juga Keluaran, Yesaya dan Melaki menunjukkan bahwasanya Tuhan memberkati bangsa-bangsa. Keluaran itu kerajaan imam. Kemudian Yesaya terang bagi bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Dan Melaki di antara bangsa-bangsa. Tapi memang dari kini kita mengerti bahwasanya Tuhan itu memberkati sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar janji-janji kosong. Tetapi Tuhan memberkati bangsa-bangsa melalui janji yang diberikan pada Abraham. Nah, kalau kita lihat perjanjian lama berisi tentang hati Tuhan untuk menjangkau segala bangsa. Jadi mulai berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, manusia yang berserak karena berdosa itu. Tuhan memperlihatkan dalam perjanjian lama hati Tuhan yang untuk menjangkau segala bangsa. Nah, berikutnya kita lihat Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 47. Silahkan seorang membaca. Nanti ada 2 halaman ya. Saya akan klik nanti. Silahkan. Masih ragu-ragu ya. Saya baca boleh? Ya, silahkan Oma. Lukas 24 ayat 44 sampai 47. Iya. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Satu lagi. Ya. Ada tertulis demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Iya, terima kasih Oma. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita melihat bahwasanya perjanjian lama Tuhan menyatakan hatinya untuk menjangkau bangsa-bangsa. Tetapi kita lihat juga Lukas, meskipun ini juga jadi kutipan dari perjanjian lama untuk menjelaskan bahwasanya hati Tuhan itu untuk menjangkau segala bangsa dinyatakan melalui Mesias yang harus menderita. Nah, kita mengerti kenapa sekarang kita mulai ada bayangkan kenapa sih Tuhan dari sorga turun ke dunia. Bukan sekedar dia mampir ngombe dalam bahasa Jawa, tetapi Tuhan punya misi yang serius untuk bumi kita. Nah, Matius 28, 18-20 saya akan membacakan untuk kita semua. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kita melihat
bahwasanya Mesias yang menderita itu diberikan Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan itu sungguh punya hati yang mengasihi bangsa-bangsa, hati yang menjangkau bangsa-bangsa yang berserak karena mau melawan Tuhan, dan Tuhan kirim Tuhan Yesus datang ke dunia. Tapi setelah dia hampir naik, ini ada satu hal besar yang diberikan kepada kita. Jadikanlah semua bangsa, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Artinya kita sudah mulai melihat pergerakan bahwasanya kita diberi mandat untuk melakukan atau menyatakan hati Tuhan yang menjangkau segala bangsa itu. Kita melihat negara, kalau ini negara politis Indonesia, kita lihat tuh gambar atas, kemudian kelompok etnis di Indonesia. Itu kita lihat ya beragam gitu, warnanya beragam sekali kita lihat. Jadi kalau kita lihat Indonesia satu negara, tetapi kalau kita lihat kelompok etnis ternyata begitu banyak kelompok etnis di Indonesia. Nah, kita lihat lagi dalam Galatia 7 ayat 9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, sekarang secara khusus lagi, bukan hanya berkat itu diturunkan kepada semua, tetapi kalau kita lihat di Galatia ini, mereka yang hidup dari iman, mereka lah diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, kita mulai melihat ternyata berkat Tuhan itu, hati Tuhan untuk menjangkau seluruh bangsa, tetapi berkat Tuhan secara khusus mereka yang hidup dari iman. Wow, ini sesuatu yang bagus sekali ya. Nah, masih dilanjutkan dari 3:14, di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. 3:14. Kemudian kita melihat orang percaya adalah anak-anak Abraham. Janji dan perintah tersebut berlaku pada kita. Jadi yang punya iman seperti Abraham yang dikatakan oleh Galatia itu, itulah yang diberkati. Jadi kita menjangkau, tugas kita menjangkau bangsa-bangsa supaya bangsa-bangsa itu punya iman seperti Abraham. Ini menarik sekalian ya. Jadi tadi dari pendahuluannya sampai dengan Kejadian pasal 11, kemudian pasal 12 mulai Abraham, itu ternyata punya alur cerita kelanjutan dari pendahuluan yang isi cerita tentang berkat Abraham bagi bangsa-bangsa. Nah, Matius 24 ayat 14 sekali lagi menegaskan di seluruh dunia bagi semua bangsa. Inilah akhir cerita Alkitab. Kalau tadi ada pendahuluan, kemudian ada isi, inilah akhir cerita Alkitab. Injil kerajaan diberitakan seluruh dunia bagi semua bangsa. Inilah akhir cerita Alkitab. Jadi kalau tadi dibagi 3, pendahuluan, isi, dan akhir cerita, inilah bagian akhir cerita Alkitab. Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di depan tahta di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Nah, kita sudah mulai dapat gambaran ternyata. Alkitab meskipun 66 buku, tetapi satu cerita saja. Dan kita sudah lihat pendahuluannya dari sejak penciptaan Tuhan, manusia kemudian berdosa, kemudian ada mereka diusir dari Taman Eden, kemudian mereka berkembang banyak, harus dihukum, dan kemudian akhirnya melawan Tuhan melalui Babel dan mereka diserak. Itulah pendahuluan. Dan kemudian isinya adalah berkat Tuhan pada Abraham dan seluruh bangsa-bangsa. Dinyatakan juga melalui kehadiran atau kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Dan kemudian dia memerintahkan kepada kita untuk kita juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Siapa yang mendapat berkat? Yang punya iman seperti Abraham. Jadi kita bukan sekedar menjadi berkat memberikan makan minum saja, tetapi kita memberikan berita tentang
berkat Tuhan bagi anak-anak Tuhan atau orang-orang di seluruh dunia ini tentang Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Dan Wahyu pasal 7 mengatakan kumpulan besar. Nah, ini yang diharapkan. Jadi inilah cerita Alkitab kita, ceritanya tunggal tentang hati Tuhan kepada kita semua. Christopher Wright yang mengatakan seperti ini. Kebanyakan orang Kristen akan setuju bahwa Alkitab memberikan dasar bagi misi. Tetapi misi lebih besar dari itu. Kebenarannya adalah Alkitab didasari oleh misi. Seluruh Alkitab digerakkan oleh misi Tuhan dan mengenai misi Tuhan. Jadi betapa luasnya misi itu. Bukan hanya sekedar bagian dari Alkitab, tetapi Christopher Wright mengatakan bahwasannya Alkitab didasari oleh misi. Wow, ini sesuatu yang biasa dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tanpa misi Allah, ibaratnya seperti itu, Alkitab itu nggak ada. Nah, bagaimana Alkitab itu ada untuk kita mengerti inilah misi Allah bagi dunia, bagi kita semua. Betapa pentingnya misi di dalam Alkitab kita. Luar biasa sekali. Nah, kita melihat Kejadian pasal 12 mulai Abraham, Wahyu pasal 7 kita baca tadi, diberkati untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Maksudnya seperti ini. Kita yang sudah diberkati untuk percaya, menerima Tuhan, kita juga harus berbagi berkat itu bagi segala bangsa untuk menyatakan bahwasannya percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan baik, dengan sangat baik. Dia ingin menyatakan pada kita, ayo semua yang berserakan itu menjadi satu di dalam kumpulan orang-orang yang percaya seperti iman Abraham. Nah, misi merupakan tema besar dari Alkitab. Pendahuluan, cerita, dan kesimpulan atau akhir cerita tadi. Kita perlu sangat sungguh-sungguh menanggapinya. Jadi ini bahasanya agak hiperbola tapi ya ditekankan. Okay? Kita perlu sangat sungguh-sungguh menanggapinya. Jadi bahasanya itu luar biasa. Sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau tadi di depan bagian manakah dalam Alkitab yang berisi tentang misi? Sebetulnya itu salah. Enggak seperti itu, tapi kita balik pertanyaannya gitu. Bagian manakah dalam Alkitab yang tidak berisi tentang misi? Nah, sekarang kita mengerti. Oh, ternyata Alkitab adalah misi Tuhan. Hati Tuhan bagi kita semua. Oke, itu yang bagian yang pertama, dalam Alkitab. Saya sengaja agak cepat, nah sekarang saya coba memperlambat temponya supaya kita di bagian ini lebih paham. Pandangan strategis. Jika lingkup tugas pelayanan kita meliputi semua suku bangsa di dunia, bagaimanakah perkembangan penyelesaian amanat tersebut pada saat ini? Nah, ini dari World Christian Encyclopedia. Dalam hubungannya dengan Injil, manusia di dunia dapat dibagi dalam 3 kelompok. Dunia A, dunia B, dan dunia C. Wow, ini apa ya? Oke, kita lihat pelan-pelan. Dunia C, yaitu orang dengan identitas Kristen. Jadi kalau katakan di 10% itu Kristen sejati. Itu dari World Christian Encyclopedia. 20% Kristen nominal. Jadi identitas Kristen itu dibagi 2. Jadi kalau ada yang hijau itu gambar hijau, dicetak di tengah-tengah hijau dan merah. Yang Kristen sejati 10%. Kemudian Kristen nominal, jadi yang ya cuma Kristen aja, tapi bukan Kristen sejati. Jadi ada 30%. Itu dunia C, dunia orang dengan identitas Kristen. Siapa identitas Kristen? Saya boleh mengatakan kita semua yang sedang ikut ini orang dengan identitas Kristen. Nah, masalahnya kita termasuk yang 10% atau 20%. Ya, jelas ya, identitas Kristen yang dunia C. Jadi kita, dunia C itu kita. Dunia B, oke, saya akan beresin semua. Iya. Yang kemudian yang dunia yang B itu ya, itu adalah dalam jangkauan orang percaya perlu penginjilan lokal. Jadi 40% dapat mengenal
Yesus. Jadi bedakan kalau tadi Kristen dengan identitas Kristen sejati dan Kristen nominal. Kemudian yang B itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan tapi dapat mengenal Kristus. Artinya ada peluang-peluang di sana untuk kita memberitakan Injil Kristus. Oke, kemudian yang A adalah tidak ada kesaksian orang percaya, perlu penginjilan lintas budaya. Dikatakan ini 30% tidak dapat mengenal Kristus. Nah, ini menarik. Jadi kalau C ini sudah percaya Tuhan, dibedakan antara yang hijau, kemudian sama yang merah, yang nominal, kemudian B tadi yang bisa dijangkau, belum Kristen tapi bisa dijangkau. Yang A itu tidak dapat dijangkau, tidak dapat mengenal Kristus, maksudnya karena tidak ada penginjilan ke sana, tidak ada hal yang serius dilakukan oleh orang-orang percaya untuk menjangkau 30% itu. Nah, ini yang menarik. Dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan suku terabaikan. Inilah dimaksud dengan dunia, saya akan ulang sedikit, dunia yang A tadi, yang tidak dapat mengenal Kristus. Itu yang disebut dengan suku terabaikan. Kalau disingkat namanya STA, itu kodenya STA itu suku terabaikan. Ya, ada least rich people LRP atau unreached people group, itu UPG itu juga sama, itu artinya sama-sama suku terabaikan. Suku bangsa yang sangat sedikit atau tidak memiliki jalan masuk bagi Injil dan tidak ada gereja atau jemaat suku tersebut yang mampu membawa Injil pada orang-orang yang ada di dalam sukunya tanpa bantuan dari luar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini kita bicara tentang lingkup pelayanan seluruh dunia, dan kita mengerti realitas yang terjadi adalah masih ada sekitar 30%. Ini data bukan tahun 2021, tapi saya cari datanya kapan saya belum mengerti, tapi mungkin sekitar tahun 2000-an lah. Ada 30% yang tidak dapat mengenal Kristus, menjadi suku terabaikan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian terus setia dengan Gema dan Pedati, itu ada kita berdoa untuk suku-suku di Indonesia, itulah suku terabaikan yang di Indonesia. Itu bukan mengarang, saya pakai buku yang terupdate. Kalau Bapak Ibu membuka di website ada, dibuka di internet ada, tapi itu belum update. Nah, saya sudah beli bukunya yang terupdate, maka tiap hari kita mendoakan satu suku itu suku terabaikan di Indonesia. Kita mendoakan tiap-tiap hari supaya ada Injil Kristus yang menjangkau suku-suku yang terabaikan itu. Suku terabaikan dikatakan 1 dari 3 orang di dunia sama sekali terpisah dari Injil. Itu berarti 2,5 miliar sekarang sudah naik karena sekarang 7,8, 7,9, tapi ya masuk akal ya. Oh iya betul, 7,5 miliar ini saya ganti betul. Oke, di manakah mereka berada? Ya, kita ternyata masih ada loh di dunia ini. Jadi kalau bahkan di 1/3 penduduk dunia yang perlu dijangkau. Nah, ini ada disebut dengan jendela 10-40, maksudnya 10 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang utara. Kalau kita lihat Indonesia masih di bawah ini, tapi juga gambarnya ini yang merah-merah termasuk juga ada beberapa. Nah, yang paling banyak suku-suku terabaikan itu ada di 10 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang utara. Makanya 1040 Windows gitu ya. Itu yang sebutan yang dalam bahasa Inggris, artinya kita atau Windows 1040 gitu ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Ada di bagian dunia yang seperti kotak inilah yang menjadi perhatian. Meskipun ada yang lebih sedikit ya, di atas ada merah-merah, tetapi yang paling besar ada di 10 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang utara. Lihat aja gambarnya, kalau nggak usah bingung gitu ya. Bagus sekalian, kita mengerti realitasnya sepertiga penduduk dunia, dan itu ada bagian besar di sana. Nah, ini saya sudah update. Jadi kalau dunia sukunya ada 17.440, itu kalau individu 7,75 miliar. Tadi betul ya, di atas 2,5, jadi ternyata sudah saya lupa juga. Nah, suku terabaikan itu ada 7.414. Kalau individunya sepertiga, ini bukan, tadi kan 2,5, tapi ternyata 3,23 miliar. Itu data saya sudah lihat dari Joshua Project Net Januari 2021, itu bahwa ada keterangannya, saya sudah update ini.
Jadi berapa persen suku terabekan secara suku itu 42,5%, tapi secara individu 41,7. Jadi bukan 1:3 ternyata realitasnya cukup besar. Nah, siapa yang mau menjangkau suku-suku itu? Statistik Indonesia, populasi 270,2 juta, itu sensus penduduk September tahun 2020 dan itu keluar Januari 2021. Total suku yang 783, suku terabekan 227. Jadi ada 29% yang bisa kita lakukan di Indonesia. Nah, kita mulai mendapat gambaran ternyata lingkup pelayanan seluruh dunia juga dekat dengan kita di Indonesia. Saya pikir kita harus bersyukur dengan kita punya PIPKA yang terus menjangkau suku-suku, tetapi kita jangan berpuas diri dengan apa yang ada. Masih banyak wilayah-wilayah yang bisa kita jangkau di Indonesia. Ya, saya tidak menyebut satu persatu ketika Bapak Ibu sekalian nanti, karena ini kan nanti masuk publik gitu, nanti kalau nyebutkan nggak bagus juga. Artinya silakan dilihat suku-suku terabaikan dan kita melihat, dan mari kita mengarahkan diri. Di Kami Pengharapan, kalau jadi ini kan yang kita di Lampung sudah selesai karena dewasa. Nah, kita arahnya bagaimana nih berikutnya? Apakah kita hanya sekedar data dari PIPKA saja, kita mendukung PIPKA, atau ada yang ingin kita raih lebih lagi? Arahkan pikiran kita pada salah satunya yaitu suku terabaikan. Apakah PIPKA di daerah itu, mari kita menjangkau itu mana yang mau kita ambil tantangan bagi kita semua. Indonesia masih begitu luas untuk bisa kita raih, supaya mereka juga beriman seperti iman Abraham, seperti kata Galatia. Nah, 2000 tahun berusaha, kalau dari sejak Tuhan Yesus 2000 tahun, sekarang 2021, apa yang menjadi penghalang bagi misi dunia? Kurang dari setengah, bukan? Kalau tadi masih ada PR-nya cukup banyak, tadi 43% atau sepertiga lah data, kita bisa combine data, tetapi masih kurang dari setengah. Ini harus kita kerjakan serius supaya mereka juga mengenal. Nah, itu ada beberapa bagian yang bisa kita lihat, mungkin dari geografisnya, bahasanya, politis, budaya, dan kita dikenal. Ini jadikan satu patokan bagi kita untuk kita mengerti, oh ini letaknya di mana, terus linguistik tentang bahasa, kemudian dan berikutnya tentang bahasa seperti itu, kemudian politis, budaya, dan nah, kita tetap berdiam diri saja atau terus menjangkau seperti hati Tuhan yang ingin juga menjangkau seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa jadi penghalang? Tadi ada geografis, linguistik, tapi juga katakan cukup mengejutkan ya, diri orang Kristen sendiri. Wow, kenapa kita bisa menjadi penghalang? Mari kita lihat paparannya. Kita dunia C tadi ya. Dalam pertemuan yang lalu juga disebutkan doa, dana, dan daya. Ya, kalau saya ingat doa, dana, dan daya, selalu pikiran kita, saya selalu teringat pada papinya Bu Priscilla ya, karena saya dengar khotbah doa, dana, dan daya itu sejak saya masih remaja, dan saya ingat terus yang khotbah papinya Bu Priscilla, saya ingat ternyata ini bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengeksplor doa, dana, dan daya kita sebagai orang yang tinggal atau orang yang disebut dengan dunia C itu untuk misi Tuhan. Nah, kita juga, apakah kita berani dengan doa dan dana ini untuk menjangkau orang-orang Kristen yang tadi nominal tadi, dan kemudian juga untuk yang lain kita keluar, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita bisa pakai doa, dana, dan daya kita. Jika tidak berfokus pada suku terabaikan, maka suku yang sekarang terabaikan akan tetap terabaikan. Lihat pemetaan suku terabaikan 100 tahun yang lalu, ini gambaran 100 tahun yang lalu ya. Sebelah kiri dibandingkan dengan saat ini kanan, kira-kira bagaimana pada masa depan
Jadi nggak ada perubahan signifikan. Perubahannya sangat minor. Jadi kita lihat yang kotak sebelah kiri itu ada gambar global bola dunia, kemudian di kotak, kemudian kita lihat perbandingan kotak lagi sebelah kanan, belum signifikan. Kalau kita ya ada perubahan tapi minor sekali. Siapa yang mengerjakan ini sudah 100 tahun, perubahannya sangat minor. Apakah kita mau berdiam diri saja? Kapankah kita akan dapat memenuhi amanat agung? Ya, pada generasi ini. Jika gereja dan orang Kristen berubah dalam orientasi pelayanan dengan terlibat dalam misi Tuhan, saya pikir inilah saatnya. Kalau kita didorong generasi ini, bukan berarti anak-anak muda aja, enggak. Maksudnya waktu ini, sekarang ini, siapapun yang disebut dengan generasi ini, kita bisa mengerahkan doa, dana, dan daya kita. Kita berdoa, kita bisa menekan dana kita dan daya kita untuk meneruskan atau taat pada misi Tuhan yang menjangkau bangsa-bangsa. Dan ini menarik, ada satu data yang saya pikir perlu kita lihat gitu ya. Ini tahun ya, 100, 1000, ini tahun ya betul, 1900, 2000, 2010. 2010 perbandingannya seperti ini. Untuk setiap satu suku terabekan itu ada sekitar 1000 gereja. Jadi maksudnya seperti ini, di tahun 2010 jumlah suku terabekan dengan jumlah gereja itu 1000 banding 1. Nah 2020 berapa belum ada datanya. Andekan ini lebih lagi, artinya kolaborasi kalau tahun 2010 1000 gereja berkolaborasi menjangkau satu suku terabekan, selesai. Wow, 1000 gereja. Wah, saya pikir lihat data ini, wah, ternyata kalau kita bersama-sama bandingkan 1000 gereja cukup satu, itu selesai di seluruh dunia. Tapi masalahnya kita belum menyatukan hati. Atau mungkin kita belum tergerak hati. Nah, dengan data-data ini, ya tentunya kita semua mulai memikirkan dan tergerak hati. Oh, ini STA ini perlu kita pikirkan serius, dan mari kita bersama-sama menjangkau. 2010 ingat, ini karena angkanya gampang, 1000 gereja, 1 STA. Itu yang kedua. Nah sekarang yang bagian yang terakhir, bagaimana ya melayani? Tadi kok gambarannya seluruh dunia, rasanya kok sulit sekali gitu ya. Nah kita lihatnya, saat diibadahkan orang Kristen dunia. Yang pertama orang Kristen duniawi, pakai wi, ini beda banget gitu ya. Orang Kristen duniawi, orang Kristen yang memandang dunia sebagai sarana bagi keuntungan dan kepentingan pribadinya. Kalau orang Kristen dunia, orang Kristiani yang memandang misi Tuhan bagi dunia sebagai sasaran dari pilihan dan prioritas hidupnya. Jadi bagaimana kita melayani? Nah, kita menjadi orang Kristen duniawi atau orang Kristen dunia? Kalau kita menjadi orang Kristen dunia, kita akan serius memikirkan bagaimana misi atau hati Tuhan yang menjangkau bangsa-bangsa itu. Dan mari kita serius menggumuli hal ini. Saya tentunya akan terus mendorong dalam nanti keputusan bagaimana kita mencari atau kita melayani pos-pos PIPK, tetapi kita dalam frame atau kerangka berpikir inilah STA yang Tuhan percayakan bagi kita. Satu challenge tersendiri, tantangan tersendiri bagi kita. Bukan sekedar apa yang tersedia saja, tetapi kita mencoba memikirkan lebih serius lagi. Bahkan mungkin kita bisa bekerja sama dengan PIPK lebih serius lagi. Kita bisa satu gereja berkolaborasi dengan PIPK untuk kita menjangkau suku mana. Sulit iya, tidak mungkin dalam pikiran itu. Tetapi sekali lagi, tanpa pernah berusaha, ya tidak akan pernah ada penjangkauan itu. Dan mari kita berusaha. Saya sering menantang diri saya sendiri. Berusahalah, gagal itu biasa. Tapi berani untuk berusaha. Sepanjang kita nggak berani berusaha, kita nggak kemana-mana. Kayak kita berusaha. Roma 10 ayat 14b sampai 15, silakan seorang membaca ayat Alkitab.
Saya ya Pak, baca Silakan ya, Pak Haji ya. Roma 10 ayat 14b sampai dengan 15. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Iya, terima kasih Pak Haji. Nah, dari Roma 10 ayat 14b sampai 15 yang dibacakan oleh Pak Haji, kita melihat itu ada satu rangkaian ya, satu rangkaian. Tetapi di ujung-ujungnya adalah siapa yang diutus, itu satu problem. Yesaya dalam kitab Yesaya, ini aku utus aku gitu ya. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen dunia, siapa yang mengutus mereka? Kita sebagai organisasi, kita ditantang. Kita berani tidak mengutus? Itu satu tantangan bagi kita sendiri, bagi kita, dan khusus bagi GKM Pengharapan, termasuk juga yang di Rayon Kalimalang. Mari kita menyatukan hati. Kalau tadi 1000 banding 1, kita sudah ada 2 ini, GKMI Pengharapan dan Rayon Kalimalang. Kalau kita kolaborasi, tentunya hasil yang didapat tentunya akan lebih bagus gitu, daripada sendirian. Gitu. Nah, ini doa, dana, daya. Ini kan bagaimana kita melayani gitu kan. Doa, dana, daya bagi misi dunia. Nah, ini sebutkan. Untuk doa, saya akan menjaga nih, berikan satu panduan cukup bagus. Kita tidak harus persis seperti ini, tapi setidaknya kita bisa seperti ini. Saya akan menjaga ketekuna dan kesetiaan dalam mengambil peran untuk berdoa secara rutin untuk pelayan misi dari mana sebutkan. Kemudian berdoa secara menyeluruh untuk suku-suku terabaikan di Indonesia dan dunia minimal 1 hari dalam 1 minggu, dan berdoa secara bersama-sama dalam panduan ini diberikan di panduan seperti ini. Tapi kita bersyukur bagi Bapak Ibu semua yang di GKM Pengharapan, kita sudah melakukan berdoa 1 hari untuk 1 suku terabaikan di Indonesia. Dan juga kalau disebutkan dunia, Bapak Ibu sekalian, itu juga dunia yang jadi tantangan bagi kita. Itu buku tentang misi, saya ambil dari buku misi juga. Jadi kalau kita berdoa untuk negara apa, kalau di bukunya memang disebutkan detail-detailnya. Mana nih, berapa persen orangnya, jumlahnya berapa, kemudian orang Kristen berapa persen, dan masih banyak yang kita bicarakan. Ternyata dunia juga perlu atau membutuhkan doa kita, dan kita perlu mendoakan dunia. Nah, kalau ada di bagian pertama rutin untuk pelayanan misi dari mana, itu sesuatu yang bagus. Ini tadi siang saya lagi dilatih dengan Pak Tio, ada sesuatu yang baru gitu ya. Dan kemudian Pak Tio memberikan satu foto-foto yang cukup lama jadi sejarah di GKM Pengharapan. Ternyata kita pun juga mendapat misi dari orang luar negeri begitu. Itu sesuatu yang luar biasa, bukan? Mereka berani datang ke tempat kita, memberitakan tentang Menonet dan segala macam. Nah, kita sudah menjadi orang percaya, saatnya kita juga beranjak pergi memberitakan Injil Kristus itu. Ini tentang doa. Kemudian tentang dana. Oke, ada banyak hal. Saya akan menyalurkan sebagian persembahan saya untuk pelayanan suku-suku terabaikan secara teratur. Untuk pelayanan suku terabaikan secara umum tertentu. Setiap seminggu, sebulan, atau berapa sekali. Melalui gereja, lembaga misi, memberikan secara langsung. Silakan. Nah, kalau gereja bisa mengkontrol di bagian ini tentunya akan bagus. Tentunya, sekali lagi, siapa yang akan diutus, ini juga membutuhkan dana. Tapi sekali lagi, dana bukan, kalau nggak ada dana, nggak bisa jalan, iya. Tetapi Tuhan bisa menyediakan dana itu. Tapi kalau kita berani berpikir luas, berani berpikir besar, saya pikir Tuhan akan menyediakan dana itu. Nah, kemudian kita lihat daya, saya akan mencari dan menggunakan kesempatan untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai misi, mengenai pembelajaran dan pengalaman, dibahasaan misi, konferensi misi, pelatihan misi, perjalanan misi, dan lain-lain. Tempat saya kuliah, alma-mater saya di Saat. Secara khusus di Saat itu 2 tahun sekali, itu ada pertemuan misi di seluruh Indonesia. Saya sudah ikut 2
2 kali. Dan itu ternyata ada lembaga-lembaga misi yang ada di seluruh Indonesia yang mau bergabung seperti itu. Kita memikirkan bagaimana kita menjangkau Indonesia melalui semua lembaga misi yang ada. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau datang dan ikuti acara itu senang sekali karena terus akan dipacu adrenalin kita. Masih banyak PR yang bisa kita kerjakan. Bahkan mungkin PR-nya sampai saya itu meninggal, PR-nya itu nggak bakal selesai. Karena masih begitu banyak. Harapannya cepat selesai. Tapi realitasnya mungkin masih belum selesai. Baik itu penerjemahan Alkitab, baik itu pemberitaan melalui radio, dan segala macam itu ada semua. Itu radio kan zaman dulu dan sekarang pun masih ada. Sekarang kita pakai dunia yang lebih luas lagi. Kita bisa menjangkau orang-orang. Wah, itu suatu yang luar biasa. Melalui sepak bola, wah itu ada lembaga-lembaga misi yang seperti itu. Saya pikir, wah semakin dibukakan wawasan kita, bukan sekedar kita menginjili, tapi melalui bagian-bagian apapun, itu bisa untuk menjadi misi dunia. Budaya yang kedua, di lembaran kedua, menyebarkan kesadaran dan pemahaman misi pada orang-orang di dalam lingkaran pengaruh saya, warga, kelompok, suang, dan gereja, dan lain-lain. Kemudian mengumpulkan panggilan hidup dan pekerjaan saya dalam keterkaitannya dengan misi Tuhan bagi dunia, baik sebagai orang yang pergi, tegur, mengutus, sender, atau menggerakkan mobilizer. Nah, kita mau di mana? Mau pergi, mengutus, atau menggerakkan. Itu bagian yang menjadi satu kesatuan. Nggak bisa kita, oh saya cuma pergi aja ya, enggak. Ada yang ngutus gitu ya, ada yang ngutus. Nah, ngutus siapa? Ya lembaga. Bisa kita berorang, bisa. Tapi memang kalau lebih baik memang ada lembaga seperti itu. Atau yang menggerakkan. Itu semua daya. Dan terakhir, sekali lagi tadi yang dibacakan oleh Pak Haji, satu hal yang penting, dan ini menjadi ayat yang bisa kita ingat-ingat di bagian ini, di bagian yang ketiga, yaitu lingkup pelayanan seluruh dunia. Ingat, bahwasanya bagaimana orang-orang dapat percaya pada Dia jika mereka tidak mendengar, dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya, dan bagaimana memberitakannya jika mereka tidak diutus. Saya ingin menekankan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan datang ke dunia, jelas Dia melaksanakan misi Bapaknya. Tuhan pun diutus. Tuhan Yesus diutus oleh Bapaknya. Ada yang mengutus dan ada yang diutus. Supaya kita mengerti hati Tuhan. Kalau kita sudah memahami bagian ini, tentunya kita juga, ayo, saatnya kita pun juga berani mengutus. Atau tadi yang pergi, atau yang mengutus, atau menjadi yang mobilizer atau penggerak. Ya inilah Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, bagian yang ketiga dari lingkup pelayanan, yaitu seluruh dunia. Kiranya kita semua diberkati. Oke, waktu saya sudah, ban saya sudah habis, selanjutnya saya serahkan pada Pak Anton. Ya. Terima kasih Pak Edi. Satu hal yang perlu kita lakukan bersama, bagaimana supaya kita juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan kabar baik kepada rekan-rekan kita yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, bahwa kalau kita lihat dari statistik dunia, maka terdapat 31-32% ya yang percaya, yang mengaku sebagai Kristen ya, dibandingkan dengan populasi dunia ini. Dan itu adalah tantangan kita semua, karena tidak fair ya kalau kita hanya mengandalkan Pak Edi saja gitu ya, ataupun kepada rekan-rekan yang memang konsentrasi dengan kegiatan mereka di gereja, tetapi setiap kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik sesuai dengan profesi kita masing-masing. Demikian juga kita juga diharapkan untuk terlibat dalam misi seperti yang
direkomendasikan oleh Pak Edi tadi, melalui doa, melalui daya, melalui dana yang dapat kita sampaikan kepada lembaga misi secara institusional, dalam hal ini adalah BK misalnya, ataupun juga melalui gereja kita, GKMI Harapan, baik di Kelapa Gading maupun Kalimalang, dan juga kebersamaan kita di dalam melayani jemaat yang belum pernah mendengar firman Tuhan ini. Nah, di antara Bapak Ibu semuanya, apakah ada yang mendapatkan klarifikasi lebih lanjut? Silahkan. Tadi sempat mati. Iya, Bu Dani. Ada Kenapa? pertanyaan Dari Pak Yan tuh, Pak Anton. Oh, Pak Yan. Ada chat dari Pak Yan. Iya. Pak Yan menyampaikan ya dengan kegiatan kita ini, Pak Yan sangat terberkati dan ingin terlibat ya dalam kegiatan. Ada pertanyaan dari kami kepada Pak Yan ya untuk direspon gitu. Semoga nanti kita bisa bersinergi dalam bekerja sama dengan BIPK gitu ya. Dan kita pun juga mendapatkan istilahnya rekomendasi dari Sinode untuk menunggu waktu yang tepat di dalam mendewasakan gereja di Sidoarjo contohnya gitu ya. Tetapi pada saat nanti didewasakan, kita juga punya kerinduan untuk tetap melakukan kegiatan kita di dalam satu kegiatan kita. Nah, pertanyaan tentang suku Lampung ini termasuk salah satu yang disampaikan oleh Pak Edi atau tidak? Pak Edi yang punya jawaban ya. Iya Pak Yan, suku Lampung termasuk. Suku Lampung termasuk. Ya, maksudnya suku Lampung ya, bukan imigrasi berarti ya. Iya. Ada pertanyaan lain? Selamat malam Pak Anton. Silakan Bu Kristina. Jadi saya lupa rename itu Pak Suyanto, tapi yang tanya saya. Jadi saya pribadi sebagai pengurus PK itu memang sebenarnya sangat terbeban dengan penjangkauan STA ini. Maksud saya akan mendorong pengurus ya. Maksud saya itu gini, agak aneh kita tuh ada di Lampung tapi tidak menjangkau suku Lampung. Menurut saya itu tidak boleh dibiarkan gitu ya. Jadi kiranya perintisan yang dilakukan di PIPK itu memang ada yang mengarah ke suku-suku yang dalam daftar suku terabaikan. Jadi menurut saya di Lampung itu sangat visible gitu ya untuk dilakukan penjangkauan itu karena ya sudah ada banyak cabang-cabang PIPK di Lampung. Gitu bukan Pak Edi? Udah punya modal gitu. Ya, terima kasih Bu Kristina. Satu kerinduan yang baik ya. Dan saya setuju dengan pendapat Bu Kristina gitu. Dan saya pikir Pak Edi juga punya pendapat yang sama ya. Gimana Pak Edi? Iya, saya pikir sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Kalau kita bicara secara tunggal, ya itu termasuk suku yang terabaikan. Mungkin sebagian sudah, tetapi dalam catatan yang saya punya pun
Itu menjadi PR yang tidak pernah selesai karena targetnya adalah seluruh bangsa-bangsa gitu kan. Semua bangsa-bangsa ya kan, ini dikerjakan terus. Tidak pernah selesai. Ya, saya setuju. Jadi ada bagian banyak bisa kerjakan. Kalau kita bicara Lampung mungkin bukan mungkin ya. Kita PIPK di Lampung tuh sangat banyak. Tetapi kita sekali lagi tidak boleh terlena. Banyak itu belum tentu terjangkau semuanya. Tapi dengan kita punya modal yang dikatakan cukup besar, ya mari kita terus kembangkan. Semakin bersinergi, makin kuat, makin hebat. Saya setuju dengan Bu Christina. Iya, begitu. Ya, terima kasih Pak Edi, Bu Christina, Pak Ian. Ada sharing yang lain, masih ada 3 menit kalau ada. Saya ada satu lagi Pak Edi. Apa itu, Bu? Jadi saya tuh juga pernah mendengar gitu ya, bahwa kemungkinan orang-orang dari suku terabaikan itu sudah ya pindah gitu juga. Jadi maksudnya bisa aja mereka entah studi di kota lain atau dapat pekerjaan di kota besar. Jadi ada kemungkinan itu, Pak Edi. Maksudnya pindah gimana ya, Bu? Jadi misalnya mereka ada yang berasal dari suku terabaikan, tapi terus sekolah pindah hanya ke kota lain. Jadi maksudnya tuh tidak terkonsentrasi di daerah itu gitu loh Pak. Atau bekerja di kota lain. Iya. Iya. Itu memang sangat memungkinkan. Jadi pikiran-pikiran kita yang luas itu kita bukan satu pikiran yang terkotak atau dengan bold yang tebal, ini satu garisnya kamu cuma di situ saja. Tapi dengan kita berpikir luasnya ada orang yang pindah, tapi itu juga menjadi peluang bagi kita. Ketika mereka keluar dari daerah itu, mereka bisa menangkap Injil. Kalau mereka nanti balik lagi, mereka menginjili mereka sendiri. Saya pikir target utamanya, salah satu target utamanya dari suku yang terabaikan, mereka yang bertobat, mereka menginjili sukunya sendiri. Itu salah satu cara. Dari situ cukup efektif. Cuma memang tantangannya adalah ketika mereka percaya, biasanya penolakan dari keluarga mereka, lingkungan mereka itu sangat besar. Itu yang kita perlu pikirkan juga gitu kan. Begitu ya Bu Christina ya? Ya gitu. Ya, terima kasih kepada Pak Edi dan Bu Christina, Pak Ian, maupun Bapak Ibu semua yang telah memperhatikan kegiatan kita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita menjadi berkat bagi banyak jiwa, bagi seluruh penduduk dunia ini melalui kegiatan kita masing-masing. Dan untuk menutup kegiatan kita malam hari ini, kami mohon kesediaan Ibu Sekretaris ya. Pak Anton, itu ada chat itu saya belum bisa baca, bisa dibantu. Chatnya cuma bilang amin, Pak. Oh iya, oke. Markus. Maupun kitab Markus 5:16 ya 15. Markus 16:15. Oh itu bagus itu. Karena kalau Markus 16:16 itu yang kita yakini sebagai baptisan orang percaya. Saya 15-nya saya lupa bunyinya, tapi kalau Markus 16 ayat 16 itu yang kita percayai dalam baptisan kita orang percaya. Oke? Ya. Ya, makasih. Silakan Bu Yaya pimpin doa untuk menutup kegiatan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh ya Tuhan semakin mengerti apa misi, apa kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu, pengetahuan ini benar tertanam di hati kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar dapat melakukan dengan setia. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.